kromatografi secara umum merupakan cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran di antara dua fase, yaitu fase diam stationary phase dan fase gerak mobile phase. Fase diam dapat berupa zat padat atau cair, sedangkan fase gerak dapat berupa zat cair atau gas. Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan sorben yang diam. Metode GC sangat baik untuk analisis senyawa organik mudah menguap seperti hidrokarbon dan ether. Analisis minyak mentah dan tekanan uap dalam buah telah dengan sukses dilakukan dengan teknik ini. Fase gerak adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai uap. Pemisahan tercapai dengan partisi sampel antara fase gas bergerak. Fase diam berupa cairan dengan titik didih tinggi atau tidak mudah menguap yang terikat pada zat padat penunjangnya. Prinsip kerjanya adalah udara dilewatkan melalui nyala hidrogen flame. Selanjutnya, uap organik tersebut akan terionisasi dan menginduksi terjadinya aliran listrik pada detektor. Kuantitas aliran listrik sebanding dengan ion. Terdapat dua jenis kromatografi gas, yaitu kromatografi gas padat atau KGP dan kromatografi gas cair atau KGC. Injektor atau tempat injeksi sampel berfungsi untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa yang dilakukan secara manual atau secara otomatis menggunakan auto sampler. Gas pembawa atau sering disebut fase gerak kromatografi gas berfungsi untuk membawa sampel ke dalam kolom. Biasanya digunakan gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Recorder berupa seperangkat komputer yang dilengkapi software aplikasi untuk mengolah hasil analisis kromatografi gas sehingga diperoleh kromatografi yang diinginkan. Kolom bisa juga disebut fase diam berada dalam oven. Merupakan tempat terjadinya proses pemisahan, biasanya berupa lapisan cairan mikroskopik atau polimer di atas padatan pendukung fase diam yang berada dalam tabung kaca atau logam. Terdapat 3 jenis kolom, yaitu kolom kemas atau packing column, kolom kapiler, capillary column, dan kolom preparatif atau preparative column. Detektor digunakan untuk mendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan sehingga dapat ditentukan banyaknya komponen yang terdapat pada suatu sampel. Detektor yang paling umum digunakan adalah detektor ionisasi nyala atau flame ionization detector. Sejumlah cairan analit yang sudah dimasukkan ke dalam vial diinjeksikan ke dalam injektor menggunakan mikrosiri. Kemudian, molekul analit akan dibawa oleh gas pembawa melalui kolom. Senyawa dalam fase gas yang dianalisis berinteraksi dengan dinding kolom yang dilapisi dengan fase diam. Hal ini menyebabkan masing-masing senyawa mengalami elusi pada waktu yang berbeda. Proses ini dihambat oleh absorpsi molekul analit pada dinding kolom atau bahan yang terikat dalam kolom atau secara umum dikenal dengan istilah like dissolved like. Artinya dalam fase diam yang bersifat polar akan mengikat lebih kuat komponen yang relatif polar dan berlaku untuk sebaliknya. Oleh karena itu, masing-masing jenis molekul mempunyai laju progresi yang berbeda dan ini dikenal sebagai waktu retensi senyawa. Molekul yang pertama kali keluar dari outlet atau kolom akan dideteksi oleh detektor yang mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik, yang kemudian akan diteruskan ke recorder untuk diolah dan menghasilkan kromatogram. Di dalam recorder, sinyal yang diperoleh dari detektor dan telah diperkuat melalui elektrometer diubah menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram yang diperoleh dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dengan cara membandingkan waktu retensi sampel dengan standar, sedangkan analisis kuantitatif dengan menghitung luas area maupun tinggi dari kromatogram.
Kelebihan dari kromatografi gas yaitu 1. Waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggal. 2. Gas mempunyai vikositas yang rendah. 3. Kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. 4. Pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campur. 5. Dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Kekurangan kromatografi gas. 1. Fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Kedua, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. 3. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Aplikasi kromatografi gas dalam kehidupan. Dalam bidang klinik, menangani senyawa-senyawa dalam klinik seperti asam amino, karbohidrat, CO, dan O dalam darah. Dalam bidang minyak atsiri digunakan untuk pengujian kualitas terhadap minyak permen, jeruk sitrat, dan lain-lain. Dalam bidang kimia atau penelitian digunakan untuk menentukan lama reaksi pada pengujian kemurnian hasil. Dalam bidang farmasi dan obat-obatan digunakan dalam pengontrolan kualitas dan analisa hasil-hasil baru dalam pengamatan metabolisme dalam zat-zat alir biologi. Dalam bidang perminyakan digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi hasil dari gas-gas hidrokarbon yang ringan, serta dalam sisa-sisa peptisida dapat menentukan atau pengontrolan sisa-sisa peptisida. Kromatografi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk bermacam-macam teknik pemisahan yang didasarkan atas partisi sampel di antara suatu fase gerak yang bisa berupa gas, kromatografi gas, ataupun cair, kromatografi cair, dan fase diam yang juga bisa berupa cairan ataupun suatu padatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan polaritas dari fase diam dan gerak.